Pernah kebayang nggak gimana kalau tanda terbesar kehancuran sebuah bangsa itu bukanlah kemiskinan atau kesulitan, tapi justru kemakmuran yang luar biasa? Nah, ini kan kedengarannya aneh dan berlawanan dengan intuisi ya. Tapi hari ini kita akan bedah gimana ceritanya kemewahan itu bisa berubah jadi jebakan yang sangat mematikan. Oke, kita langsung mulai aja. Kita buka pembahasan ini dengan kutipan yang, takjam banget. Dikatakan bahwa kehancuran sebuah bangsa itu dimulainya dari para penguasa yang tenggelam dalam kemewahan. Jadi, ini bukan sekedar peringatan biasa loh. Ini tuh lebih kayak diagnosis penyakit, yang nunjukin kalau akarnya itu menyerang dari paling atas, dari pucuk kekuasaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah menarik nih. Hadiah yang menipu. Disinilah kita akan coba pahami gimana ceritanya sesuatu yang awalnya kelihatan seperti anugerah, katakanlah kemakmuran, pelan-pelan malah bisa berubah jadi tirai yang membutakan. Metafora ini tuh ngena banget karena ini ngegambarin sebuah proses yang sangat berbahaya. Ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, jedar, bukan. Tapi ini sebuah transformasi yang pelan-pelan banget, nyaris gak kerasa. Tahu-tahu, anugerah yang kita nikmati itu malah jadi penghalang buat kita ngelihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan coba deh kita lihat contoh-contohnya. Baju-baju mewah, istana yang megah, kendaraan mahal, perabotan yang serba berlebihan. Ini semua kan kelihatannya cuma barang ya. Tapi menurut sumber kita, justru disinilah letak ironisnya. Semua ini tuh adalah tanda-tanda di luar dari sesuatu yang busuk di dalam. Ini simbol dari jiwa yang udah mulai kebas, udah mati rasa sama hal-hal yang jauh-jauh lebih esensial. Jadi, kalau kemewahan itu cuma gejalanya, terus penyakit yang sebenarnya apa dong? Nah, bagian kedua ini akan membawa kita lebih dalam untuk melihat harga yang harus dibayar dari kenyamanan, yaitu ketika nurani kita mulai melemah. Nah, ini dia nih biang kerok kerusakannya. Sumber kita menunjukkan bahwa kenyamanan yang kebablasan itu nyerangnya langsung ke dua pilar utama kita. Akal kita jadi lemah dan nurani kita jadi tumpul. Padahal dua hal ini kan kompas moral kita ya, dan dua-duanya dirusak secara bersamaan. Terus apa yang terjadi kalau akal dan nurani udah tumpul? Ya, perilakunya jadi aneh, hatinya jadi ketutup. Mulai dari lupa sama Tuhan, perintah-perintahnya jadi kerasa apaan sih ini, dikasih nasihat baik-baik malah dianggap gangguan. Dan coba deh perhatiin poin terakhir, ini ngeri banget. Bukan cuma nolak kebaikan loh, tapi dia bakal marah besar kalau ada yang ngalangin dia berbuat jahat. Udah beda levelnya ini. Oke, tadi kan kita ngomongin kondisi individu yang rusak ya. Sekarang, yuk kita tarik ke skala yang lebih besar, ke nasib sebuah peradaban. Kenapa? Karena menurut sumber ini, ternyata ada semacam hukum dari langit yang nggak bisa diubah-ubah, yang ngatur soal jatuh bangunnya setiap bangsa. Nah, istilah kuncinya itu sunnatullah. Gampangnya gini, ini tuh kayak hukum Tuhan yang sifatnya tetap dan universal, berlaku untuk semua. Miriplah kayak hukum gravitasi di dunia fisik. Artinya apa? Artinya ada pola sebab akibat yang bisa diprediksi dalam sejarah. Kalau sebuah masyarakat ngelakuin A, ya akibatnya bakal B. Udah pasti. Dan disinilah poin yang paling krusial. Menurut hukum ini, tanda peringatan pertama itu munculnya bukan di antara orang-orang miskin yang lagi berjuang hidup, tapi justru di antara kaum elit yang bergelimang harta. Loh, kok bisa? Ya karena mereka yang dikasih nikmat paling banyak. Jadi kalau mereka membangkang, bobot kesalahannya itu jadi yang paling besar. Ayat ini nih yang jadi bukti utama dalam argumennya. Coba deh kita perhatikan urutannya, ini penting banget. Pertama, perintah itu datang ke mereka yang hidup mewah. Kedua, mereka malah durhaka, mereka membangkang. Nah, baru setelah itu, keputusan hukuman dijatuhkan. Jadi ada tahapannya, nggak ujuk-ujuk. Kalau memang ada hukum universal kayak gitu, harusnya bisa kita pakai buat ngecek kondisi kan? Nah, ini yang membawa kita ke bagian selanjutnya. Gimana caranya kita mendiagnosis kesehatan sebuah bangsa? Ternyata ada loh tesnya, semacam kertas lakmus gitu. Jadi, gimana caranya kita tahu apakah sebuah masyarakat ini lagi jalan ke arah keselamatan atau justru ke jurang kehancuran? Nah, sumber kita ini nawarin sebuah metode yang sangat spesifik buat ngeceknya. Dan jawabannya mungkin agak bikin kaget. Biasanya kan kalau kita mau lihat kondisi negara, kita lihatnya pasar, data ekonomi, jalanan, ya kan? Tapi arahan di sini beda banget. Katanya, untuk memahami masa depan suatu bangsa, jangan mulai dari bawah, mulailah dari atas. Tatap orang-orang kaya dan para penguasanya. Ini dia daftar periksanya. Ada 3 pertanyaan kunci untuk mengevaluasi para elit. Pertama, soal ketaatan pribadi. Apakah mereka secara personal tunduk sama hukum Tuhan?
Kedua, soal ketaatan publik, apakah kekuasaan mereka dipakai untuk menegakkan hukum itu. Dan yang terpenting ketiga, soal buah kekayaan, harta itu bikin mereka jadi rendah hati atau malah jadi sombong. Jawaban dari 3 pertanyaan inilah yang katanya menentukan segalanya. Hal ini membawa kita pada kesimpulan akhir dari argumen ini. Terus, apa yang terjadi kalau para elit suatu bangsa gagal dalam ujian ini? Konsekuensinya ternyata sangat jelas dan final. Dan inilah vonisnya. Kalau para pemilik kemewahan itu bukan lagi cuma sekedar berbuat salah sesekali, tapi udah larut dalam kefasikan, artinya itu sudah menjadi gaya hidup mereka, maka nasib bangsa itu sudah ditentukan. Ini bukan lagi sebuah peringatan, ini adalah pengumuman keputusan. Ada pergeseran status. Dari yang tadinya ancaman potensial menjadi hasil yang tak terhindarkan. Pada titik ini, kehancuran itu bukan lagi pertanyaan jika, tapi cuma tinggal tunggu waktu, jadi pertanyaan kapan. Jadi, mari kita simpulkan tesis utamanya. Kita seringkali berpikir bahwa kemiskinan dan kelangkaanlah yang menghancurkan sebuah bangsa. Tapi argumen ini membaliknya 180 derajat, bukan kekurangan materi yang menjadi racun, tapi kelimpahan yang tidak diimbangi oleh ketaatan dan kesadaran spiritual. Itulah racun yang sebenarnya. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Ini adalah sebuah pemikiran provokatif yang mendorong kita untuk menerapkan kerangka ini pada pengamatan kita sendiri. Kalau memang benar para elit itu adalah cermin dari sebuah bangsa, kira-kira apa yang kita lihat di cermin di sekitar kita saat ini?